Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Pisces, akan Mari bacakan suasana asmaranya kamu untuk tertanggal 7 hingga 14 bulan Juli 2024 ini ya. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya Pisces dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara kamu dengan si dia. Nah Pisces, kalau Mari lihat gini ya, mungkin kamu tuh nampaknya yang biasanya kamu tuh orangnya logik banget gitu ya. Yang biasanya kamu itu tuh bahkan bisa aja tuh dengan sudah sempurna mencintai dirinya kamu sendiri. Kamu tuh orangnya yang biasanya tuh kuat tanpa orang lain. Kamu tuh biasanya energi maskulinnya itu tuh terasa kenceng banget gitu ya. Tapi dalam hubungan dengan si pasanganmu ini, Mari lihat di situ tuh kamu berubah. Kamu yang tadinya energi maskulinnya keras, kenceng, ini tuh berubah menjadi energi feminim betul. Gitu ya, sangat-sangat feminim dirimu di sini gitu. Kamu ngapa-ngapain ya dalam hubungan dengan dia, itu tuh mengambil langkah, keputusan, sikap berdasarkan emosionalnya kamu, berdasarkan perasaannya kamu. Gitu lah. Kalau dulu mungkin kamu tuh sebelum mengambil keputusan mikir dulu, timbang dulu gitu ya. Dan mungkin bahkan untuk beberapa biasanya kamu mau sedikit agak condong kepada kepentingan dirinya kamu sendiri gitu ya. Tetapi ketika dengan dia, kamu bisa agaknya mengabaikan eksistensinya kamu, mengabaikan egonya kamu, mengabaikan kenyamanannya kamu demi dirinya gitu. Kamu di sini tuh bisa jadinya sering melamun gitu ya. Kamu di situ tuh bisa ya berhayal-hayal, kok kayaknya hubungan ini memang lebih indah ya kalau kamu angan-angankan ya. Hubungan ini tuh lebih asik, lebih menyenangkan di dalam imajinasinya kamu. Soalnya kamu tuh ya kembali menjadi energinya kamu yang Pisces ya, energi air. Orang-orang energi air itu kan imajinatif gitu ya, tepleset mau jadi kayak yang delusional gitu ya, tepleset mau jadi yang ngehalu-halu dikit gitu ya. Soalnya kayak mungkin kamu tuh cinta ya sama pasangannya kamu ini, kamu tuh sudah sayang sama pasangannya kamu ini gitu loh. Kamu tuh kayak yang tertarik secara ugal-ugalan gitu ya, tersentuh perasaannya kamu gara-gara pasangannya kamu ini. Di situ ya. Mungkin ya kamu juga agak-agak bingung-bingungan juga gitu ya dalam menjalani hubungan dengan dia. Yang tadinya barangkali kamu bisa nyaman aja gitu ya menghadapi pasangannya kamu, karena ini bisa-bisa usianya agak jauh di bawah kamu ini ya Pisces ya, atau sikapnya dia, oke? Dia bisa jauh di bawah kamu usianya, atau sikapnya dia ini tuh bisa ya sikap agak kekanak-kanakan gitu ya, agak kekanak-kanakan, terlihat kayak ini model-modelannya orang-orang masih muda gitu ya, gaya-gayanya aja gitu ya. Jadi mungkin selama ini tuh kamu boleh-boleh masih gampang gitu loh menerima si seseorang ini gitu ya. Kamu bisa tenang, kamu masih bisa nyaman gitu ya. Tetapi di dalam jiwamu itu tuh bergejolak gitu loh. Di dalam jiwamu itu tuh bergejolak betul dengan relationship ini. Kamu bisa bingungan, yang tadinya kamu bisa aja jitu banget ya untuk melihat duduk perkara dan mengambil satu keputusan yang tepat gitu ya. Tapi dengan si pasanganmu, bingungan kamu. Kamu bisa bingungan. Kamu nggak tahu apa ya, bagaimana ya.
datang jadi agak bodoh kamu di sini ya, maaf ya bahasanya Mari. Datang jadi kayak kamu bukan menjadi dirimu gitu aja intinya ya. Kamu yang cakap, kamu yang apa gitu ya, yang disegani, yang di bener-bener dihargai orang dari caranya kamu bekerja kah, bersosial kah gitu ya. Kamu tinggi marwahnya dalam bidang-bidang hidup yang lain, tapi begitu dalam hubungan bersama pasangannya kamu ini, di situ tuh kamu bisa down gitu. Kamu bisa nunjukin dirimu dari versi yang mungkin ini versi yang belum kamu akrabi ya, menjadi bagian dari dirimu gitu loh ya. Atau mungkin versi yang ini tuh selama ini lebih banyak kamu tutup-tutupi gitu ya, karena kok kayaknya ndak bisa berlaku juga di urusan pekerjaannya kamu kah gitu ya, sosialnya kamu kah, lingkungan hidupnya kamu kah, nggak bisa masuk gitu ya. Lingkungan itu udah yang kayak ngebentuk kamu tuh mesti jadi orang yang tegas kah, yang logiknya kenceng lah gitu ya. Nah tapi bersama dengan dia, ini sikap dasarnya kamu, karakter bawaan lahirnya kamu, ini baru bisa keluar gitu loh ya. Ya mungkin kamu tuh makin kesini makin kayak nggak bisa merasa stabil dalam hubungan kalian ya, karena ada beberapa hal dari sikapnya pasangan kamu, atau mungkin kayak yang status hubungan kalian gitu ya, keadaan hubungan kalian ini tuh agaknya kurang relevan sama kehidupannya kamu gitu loh ya. Jadi akhirnya kamu tuh jadi kayak tidak begitu nyaman akhirnya ngejalani dengan dia. Padahal tadinya itu tuh kamu sudah bisa, ya oke, aku terima dia mau kayak gimana, kamu ya ketawa-ketawa aja. Ya kamu coba maklum aja, kamu bisa mengerti saja gitu ya. Tapi kok lama-lama hubungan ini tuh meresahkan bagi kamu gitu ya, bikin kamu malu juga bisa gitu ya, bikin kamu kayak ngerasa nggak pantas lah gitu ya, nggak pantas ngejalani hubungan ini gitu loh ya. Mungkin kayak juga ada terserang kamu sama rasa percaya diri yang cukup rendah gitu loh ya. Kamu kayak ngerasa aduh aku nggak mampu nih bersama dengan seseorang yang terlalu muda dia, soalnya misalnya kayak gitu ya, terlalu muda dia, aduh terlalu menyulitkan dia untuk aku kontrol misalnya. Soalnya orang ini tuh ndak yang tipe manutan ya, orang ini tuh tipe yang menjadi diri dia sendiri gitu ya, yang cerewet, yang bawel, yang menuntut, yang tukang kritik gitu ya, yang ya berhasil untuk menyita perhatiannya kamu gitu ya. Ada sikap-sikapnya dia itu tuh pada akhirnya bikin kaum Pisces di sini, mari lihat gini loh, apa namanya ya, berat pokoknya gitu, berat untuk disaksikan oleh Pisces. Misalnya, aduh kok aku dicerewetin sama anak kecil ini ya misalnya, aduh dia kan orangnya nggak bisa diatur misalnya kan gini, Pisces kamunya mau orang ini tuh mau inilah saban hari dengan kamu, soalnya kalian kan tipe pecinta ya, selalu dengan kamu lah, ngapa-ngapain lah dengan kamu gitu. Tapi sementara dia dengan jiwa bebasnya dia masih ingin hanya sebatas bersahabat saja dengan kamu, tapi kamu sudah betul-betul jatuh cinta dengan dia gitu ya. Dia hanya masih mau dengan kamu itu tuh sebagai teman tapi mesra yang gak ada komitmennya. Nah itu tuh bikin kamu alamak gitu ya, itu tuh bikin kamu tuh agaknya jadi aduh nggak bisa nih gitu ya, aku nggak kuat nih
kalau hanya jadi teman tapi mesra. Misalnya kamu tuh ngelihat dia sering hangout sama teman-temannya gitu ya. Jadi kamu tuh kayak sikap-sikapnya dia menyadarkan kamu tentang ketidakpantasan kamu menjalani relationship ini gitu loh. Nah pada akhirnya kamu tuh kayak kata Mari tadi, kamu tuh lebih banyak melamunkan tentang hubungan ini daripada nyata-nyata menikmati hubungan dengan dia gitu. Soalnya ketika kamu nyata-nyata menikmati hubungan dengan dia, ini loh banyak yang bisa bikin kamu akhirnya ngerasa gamang-gamang gimana gitu ya, resah-resah gimana gitu, mengingat kamu untuk terus-terusan aku nggak sanggup nih ngejalani dengan orang ini gitu. Terlalu menarik dia, terlalu charming dia gitu ya, terlalu apa namanya, terlalu apa ya, pokoknya adalah sesuatu tuh atau beberapa hal itu tuh yang kamu tangkep, yang akhirnya tuh bikin kamu udah dah, mungkin aku tuh nggak usah lah ngejalani dengan si dia ini. Tapi ya kamu tuh nggak akan bisa dibiarkan untuk melenggang kangkung dari si pasangannya kamu ini gitu. Walaupun mungkin dia belum lagi mau memberikan kamu satu janji komitmen gitu ya, tapi bukan berarti seseorang ini tuh ndak akan memberikan komitmen selamanya dengan kamu. Pasti ada nih kalau Mari lihat ya. Hanya mungkin untuk saat ini tuh begini dulu, teman tapi mesra kah atau gimana gitu ya. Kamu ngelihat mungkin dia masih lompat sana lompat sini, lompat ke situ gitu ya, masih kayak mau bersenang-senang dalam hidup sosialnya dia gitu ya. Ya memang saat ini tuh dia lagi-lagi melihat kamu tuh mungkin hanya sebagai teman happy ya, teman hura-hura gitu, teman yang menyenangkan hatinya dia gitu ya, teman yang membuat dia ceria gitu, teman yang karena kamu tuh kan mau mendengarkan ya, dia curhat apa kamu dengerin gitu ya. Jadi nampaknya kamu itu tuh hanya sebagai orang yang gimana tuh ya, figur ibu atau figur bapak yang mendengarkan anaknya. Ini ilustrasi aja ya, analogi aja ya. Ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang dengerin anaknya, kan anaknya gini lah gitu lah, banyak tingkahnya kan gitu ya. Kalau anak-anak kan ada gitu, bebas dia menjadi dirinya, kamu hanya oh ya oh gitu ya gitu ya, kamu tuh gini yuk katanya, ayo gitu. Kamu tuh yang lebih menunggu inspirasi, kamu hanya menunggu energi kamu hanya ngikutin. Kalau Mari lihat ya, kamu tadinya tuh hanya ngikutin energinya si pasangan kamu. Nah, dan ketika kamu ngikutin energi pasangannya kamu, wah dia di situ tuh ngerasa, wih ini kok aku happy ya dengan Pisces, kok aku tuh merasa dihargai ya, kok aku tuh merasa bahagia ya, gitu ya. Nah di sana, jadi ketika kamu katakanlah agak-agak cuek-cuekan dari dia, itu tuh bikin dia, aduh kenapa nih? Karena bisa kamu tuh kayak kata Mari tadi, lebih banyak nanti coba untuk mengasingkan dirinya kamu dari pasanganmu ini. Mungkin kamu sedang mengajari dirimu untuk ya benar-benar tidak terlibat dalam hidupnya dia gitu ya. Kamu tetap sayang, kamu tetap cinta sama dia. Tapi mungkin di sini tuh prinsipmu, oke, cinta dan sayang boleh saja tetap ada, tapi untuk bisa bersatu secara fisik, nah mungkin menurutmu udahlah kamu akan melampaui itu. Sementara si pasanganmu ini dia nggak mau, dia mau kamu tuh hadir utuh dalam hidupnya. Soalnya ketika kamu ada dalam hidupnya dia, banyak dampaknya ya, senang hatinya minimal seperti itu ya, bahagia dia, dampaknya di situ. Mungkin kamu yang nggak ngasih duit, nggak ngasih apa dan sebagainya, mungkin nggak gitu ya, tapi ada aja kamu karena vibrasinya kamu untuk pasanganmu ini
itu tuh asik gitu loh. Itu tuh menggembirakan, vibrasinya kamu aja loh ya, ngelihat kamu aja tuh udah nyes hatinya, udah tenang dia, damai dia, lupa dia sama penyakitnya ya. Kira-kiranya gitu, lupa dia sama kemelut hidupnya dia gitu. Nah jadi ketika nanti di 7 hingga 14 kamunya tuh banyak mungkin memilih untuk diam dari dia. Ketika kamu memilih diam dengan dia, dikejarnya kamu, nggak bisa cerita tuh gitu ya, kenapa kamu diamin aku, kenapa kamu gitu ya di sana. Kalau kamu punya unek-unek tentang pasanganmu ini, unek-unek itu tuh hanya akan muter-muter di dirimu. Sementara kalau pasanganmu, dia kan selalu melihat, memantau dirimu ya, dan ada yang dia rasa janggal, nggak bisa itu dia simpen, langsung dia tuh ngejar-ngejar kamu, apa sih, kenapa sih gitu ya. Anak ini tuh polos ya, pasangannya kamu ini tuh Mari lihat polos. Makanya Mari bilang, apa ini masih muda usianya dari kamu, atau memang jiwanya itu polos dari kamu, usianya sudah sama, atau mungkin lebih umuran dari kamu, tapi memang dia agak-agak polos gitu ya dengan kamu ya. Nah jadi dia akan nunjukin kepolosannya dia itu, dia akan tunjukin dia apa adanya, aku nih resah nih, kamu nih kenapa, dan sebagainya ya. Dia akan kejar-kejar kamu di sini gitu, dia akan ngeburu kamu gitu ya, kamu adalah mangsanya dia, dia adalah hunter. Nah di sana ya, jadi kalian tanpa banyak-banyak sikap, banyak-banyak tindakan ya, kalian ini tuh sudah membuat si pasangannya kalian uring-uringan nyari-nyariin kalian gitu ya Pisces ya, uring-uringan di situ. Dan saya rasa dia tuh kayak yang berniat ya, suatu saat nanti di sana dia mau nanti tuh hubungan ini tuh lebih dalam lagi gitu ya. Dia ingin nanti dia baru tertib, nanti dia lama-lama baru dia akan tertib. Kalau sekarang mungkin dia masih ya, namanya dia polos menjadi diri dia sendiri, dia masih mau menikmati ini, mau melakukan itu dan sebagainya gitu ya. Tapi nanti lama-lama baru dia akan berharap dan membangun diri dia untuk berkomitmen lebih jauh lagi dalam hubungan ini sama kamunya. Nah begitu ya, ini tuh Mari rasa soulmate-nya kamu ya Pisces ya, soulmate-nya kamu di sini ya. Awal-awalnya boleh jadi ini hubungan yang meresahkan kamu gitu di dalam jiwamu gitu ya, kamu bilang kamu nggak pantas lah, nggak layak lah, kamu mungkin kadang-kadang ya saking baiknya kamu itu tuh sama dia, egonya kamu, ego itu artinya kebutuhan diri ya, ini tuh bisa kamu abaikan. Nah ketika kamu mengabaikan kebutuhan dirinya kamu, karena kamu tuh ingin tampil dewasa, kamu ingin tampil kalem, kamu ingin memastikan dia nyaman, sehingga kenyamanan-kenyamanannya kamu bisa-bisa kamu abaikan. Nah itu tuh yang bikin kamu tuh resah menjalani hubungan ini ya. Terlalu banyak yang diberi, terlalu sedikit yang diterima, dan kamu tuh mendem. Coba kalau kamu itu tuh bisa berekspresi juga sebagaimana dia yang merasa bebas dan leluasa berekspresi dengan kamu. Andai kan kamu mau berekspresi dengan dia, mungkin ini tuh hubungannya bisa nikmat untuk kamu jalani gitu ya. Tapi Mari rasa mungkin kamu juga lagi nggak butuh komitmen ya dari si pasangannya kamu ini gitu. Beberapa di antara kalian nampaknya juga cari-cari sensasi saja di sini ya, nampaknya ya, hanya mencari-cari sensasi, memancing-memancing biar kamu bisa mengkreasikan satu lamunan sehingga kamu bisa menikmati sensasi tertentu gitu ya di sana. Oke, baik. Dalam bacaan ini hadir energi dari Aries, masuk energi dari Pisces, ada Cancer di sana, Virgo hadir, Aquarius ada di situ, kemudian ada energi dari Gemini, ada energi dari Libra, masuk energi dari Cancer di sana. Oke, baik.
Itu ajalah dulu ya Pisces yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.